Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pemanfaatan sampah bersama dengan Ibu Sri dari Kader Lingkungan Hidup. Ibu Sri, sebenarnya sebagai masyarakat gimana sih cara kita untuk mengurangi volume sampah gitu? Ya tadi dengan cara jangan buang lagi sampah sembarangan. Kita kan ada tempat-tempatnya untuk buang sampah kayak gitu kan. Dari pribadi, dari rumah tangga kita sendiri, kita kasih contoh kan. Seperti anak-anak juga sekolah, tak usah mbak minum, kita mbak minum dari rumah aja, nggak usah beli kan. Ya, sering belanja itu juga kan bisa menambah volume sampah Bu ya, sampah-sampah plastik gitu kan. Ya, mbak minum sendiri, mbak bekal sendiri dari rumah kayak gitu kan. Mengurangi sampah lah dia belanja tuh kan. Benar-benar bawa botol minum sendiri ya. Terus juga bawa kotak makan sendiri ya kan. Intinya untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang kita belanja ya di luar rumah. Nah, juga untuk penggunaan tas belanja sendiri itu juga termasuk ya Bu ya dalam mengurangi volume sampah gitu kan. Iya. Ibu sendiri sudah melakukannya dalam kegiatan sehari-hari Ibu? Dalam membawa tas belanja sendiri ya ketika berbelanja di tempat-tempat supermarket dan sebagainya gitu. Kadang ya mbak, keranjang yang kita bikin tuh iya. Itu sekalian promosi ya. Siapa tahu ada yang lihat kan, penasaran ya, Bu keranjangnya bagus nih ya, dari mana ini. Kadang kita bilang ini ngolah dari sampah, nggak percaya. Iya. Sampai ada yang ini ya nanya ya. Sebenarnya kalau Ibu sendiri ya mungkin pesan-pesannya nih Bu kepada masyarakat, gimana sih cara menumbuhkan sikap masyarakat agar peduli dengan lingkungannya. Karena kan orang sekarang tuh kalau misalnya sudah mulai lihat tumpukan sampah, mulailah mereka membuang sampah di sana. Padahal kan itu kan bukan TPS ya Bu ya, tempat pembuangan sampah gitu kan. Ya, marilah kita sama-sama sadar diri kayak gitu kan. Cara buang sampah tuh janganlah kendaknya kalau kayak gitu kan. Karena bukan tempat pembuangan sampah, main buang-buang. Kadang untuk menghindari gitu kami tulis, siapa yang buang sampah sembarangan kita denda. Kadang kita buat video. Iya. Iya, biar dia nggak bikin sampah kan, apalagi dekat rumah tuh kan ada siring. Kadang ada orang entah orang dari mana-mana pakai motor, lemak baik dia tinggal lempar itu kan, kita yang ngikonya nggak enak. Jadi ya kita ajak lah warga tuh untuk sadar lah kan lingkungan bersih, karena ya kalau lingkungan bersih kan kita juga yang merasakan kayak gitu. Berarti sebenarnya ada juga ya beberapa orang yang memang belum sadar ya kan akan membuang sampah di tempatnya, kayak seperti Ibu bilang tadi ya, ada aja orang yang masih buang sampah di siring-siring kan, padahal itu memang lingkungan kita yang kita jaga bersih gitu kan. Ya mungkin karena pemikiran dia tuh masih gimana ya, karena tadi mungkin dia bilang sampah tuh tetap sampah katanya tuh kan. Jadi nggak bisa diolah apa-apa kayak gitu. Sama cek yang ngambilin, ada kan tiap rumah mungkin ada tukang sampah yang ngambil kayak gitu. Dan mungkin kan pemikirannya ya sangat ini ya, mungkin praktis aja dia kan, pikirnya ada yang ngambil, tapi dia nggak tahu ke depannya apa efeknya tuh kemana yang kenal kan. Tapi sebelum Ibu waktu itu gabung ke Kader Lingkungan Hidup ini ya Bu ya, ini kan setelah 1 tahun belakang ya, sebelum itu ya Bu ya, Ibu sendiri ngolah sampah gimana Bu waktu itu? Masih sendiri bakar. Paling kita bakar gitu. Belum tahu cara mengolahnya kan. Paling ya kita bakar, tanah bakaran nanti ya paling kita jadiin untuk nanam-nanam kayak gitu. Ternyata memang kurang bagus kalau dari bakaran. Bisa sampai merusak juga ya, merusak iklim cuaca juga kan. Kalau apalagi kan cuaca Bengkulu kan kadang beberapa hari terakhir itu kan panas banget ya. Ada juga himbauannya kalau misalnya jangan membakar sampah gitu kan. Kalau kemarin ya, kalau sekarang sudah mulai musim penghujan gitu ya. Berarti emang sebenarnya edukasi untuk masyarakat itu sangat penting dilakukan ya Bu ya. Sangat penting banget. Kesadaran orang itu sangat penting masalah sampah. Karena emang sampah ini sudah menjadi masalah darurat Ibu ya, sampai dengan sekarang. Lagi gitu booming masalah sampah. Lagi booming. Kalau Ibu sendiri berarti memang prihatin juga Bu ya, melihat misalnya Kota Bengkulu di setiap titiknya ada aja tumpukan sampah gitu kan. Ya, sangat prihatin. Ya, solusinya gimana sih pemerintah mengatasinya? Kami pernah lah diprotes juga kan. Apalah kader katanya nggak akan mengurangi sampah, masih kan tetap sampah itu kan banyak numpuk. Tapi kan setidaknya ada kader nih kan memang ya bisa mengurangi dikit gitu kan. Setidaknya bisa mengurangi tumpukan sampah tuh kan. Jadi ya nggak numpuk-numpuk gitu. Iya, meskipun dari lingkungan kecil ya, dari kelurahan, tapi kan ini juga sangat membantu gitu kan. Karena misalnya beberapa orang mungkin ya ada 1-2 orang seperti Ibu bilang tadi ya, masih
buang sampah dengan cara diangkut ya, terus ke TPA gitu kan. Tapi dengan melihat mungkin lingkungan mereka sudah mulai mengolah sampah, itu kan ikut terbantu juga bagi mereka ya, meningkatkan kesadaran mereka gitu kan akan mengolah sampah gitu ya. Sejauh ini ada support dari pemerintah Bu, dari kader lingkungan hidup sendiri? Alhamdulillah dapat support, dapat dukungan kami dari pemerintah provinsi. Berupa pelatihan dan juga edukasi? Iya, berupa pelatihan, edukasi, pokoknya selalu dibimbing, selalu didukung oleh provinsi dari dinas provinsi itu. Dari dinas provinsi ya Bu ya. Oke, terakhir nih Bu, pesan-pesannya Bu kepada masyarakat nih Bu ya. Pentingnya mengolah sampah sederhananya saja secara pribadi di rumah tangga gitu. Seperti yang Ibu lakukan sekarang. Ya, marilah kita sama-sama memilah, mengolah sampah dari lingkungan kita dulu, dari keluarga kita dulu, biar sampah itu bermanfaat. Jangan berpikir sampah itu tetap sampah itu bau, jijik, jorok, karena sampah itu udah diolah juga kan ya memiliki nilai yang fantastis gitu. Tidak kalah kok nangkring-nangkring di mall sama orangnya. Benar-benar. Orang yang berduga-duga sampah itu cuma dibuang saja, tapi ternyata sekarang sudah mulai bernilai ekonomi. Sampah pun bisa eksis kok, tidak kalah sama orangnya. Sampah bisa eksis, tidak kalah sama orangnya. Jangan cuma orangnya aja yang eksis orangnya ya. aja yang eksis. Tapi sampah juga bisa eksis. Sampah juga bernilai tinggi. Sampah juga bernilai tinggi. Oke, terima kasih Ibu Sri sudah bersama kami di Opini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu di waktu, dan juga semoga kader lingkungan hidup ini tetap berjalan ya Bu ya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang baiknya mengolah sampah. Baik, terima kasih Ibu Sri. Sama-sama. Salam sehat. Nah pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama kita maju. Sampai jumpa.